Halo guys, selamat malam semuanya. Selamat bertemu lagi dengan Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita membahas tentang 3 pandangan publik yang sangat dominan terkait dengan pemerintahan Prabowo. Pandangan publik yang pertama yang melihat bahwa pemerintahan Prabowo tidak memiliki otonomi. Pemerintahan Prabowo memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap mantan presiden yang ketujuh, yaitu Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo ini selalu didrive, selalu digerakkan ya oleh mantan Presiden Joko Widodo yang berkuasa sejak 2014 sampai dengan 2024 ya, 2 periode ya. Dan tingginya ketergantungan pada Jokowi ini membuat pemerintahan Prabowo dinilai ya tidak memiliki arah yang jelas, tidak memiliki kepastian yang jelas ya. Indonesia akan mau dibawa kemana ya. Hal ini misalnya kita temukan dari review yang dibuat oleh Tempo, sekaligus juga pandangan dari peneliti UI yang mengatakan bahwa sejauh ini pemerintahan Prabowo belum kelihatan mau membawa Indonesia kemana. Tetapi yang jelas bahwa pemerintahan Prabowo ini masih disibukkan dengan berbagai interaksi-interaksi atau hubungan-hubungan yang sangat erat dengan mantan Presiden ketujuh Joko Widodo ya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Presiden Prabowo pada waktu itu mengatakan bahwa kalau memang saya didukung oleh Joko Widodo, apa yang salah ya. Nah, pendapat ini tentu saja memiliki implikasi yang sangat luar biasa, karena bagaimanapun ketergantungan kepada presiden terdahulu, kepada Joko Widodo, itu membuat publik memiliki anggapan bahwa pemerintahan Prabowo tidak memiliki kemandirian, pemerintahan Prabowo tidak memiliki otonomi, pemerintahan Prabowo memiliki ketergantungan yang sangat kuat ya terhadap mantan presiden ketujuh, yaitu Joko Widodo ya, yang sekarang banyak lagi yang mengatakan bahwa sudah bertransformasi menjadi Mulyono ya. Kemudian yang berikutnya ini juga misalnya bisa dilihat dari porsi ya menteri-menteri dalam kabinet Prabowo, kabinet Merah Putih, di mana hampir sebagian besar di dalamnya merupakan representasi dari kepentingan mantan Presiden Joko Widodo ya di masa yang lalu ya. Nah, kemudian yang kedua, orang juga mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kaum kapitalis Indonesia atau para pemodal Indonesia. Tingginya ketergantungan pemerintah terhadap kaum kapitalis ini itu bisa dilihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama kebijakan efisiensi, itu justru mendorong masuknya kaum kapitalis di dalam pengendalian ya, penguasaan ekonomi Indonesia, yang ditunjukkan dengan berbagai macam keterlibatan partisipasi atau juga masuknya kaum kapitalis ke dalam ekonomi Indonesia ini, yang kemudian menyebabkan
arah ekonomi Indonesia lebih banyak disetir ya, atau dikendalikan oleh pemilik modal, oleh kaum kapitalis ya. Dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, mereka mengatakan bahwa kaum kapitalis yang jumlahnya sekitar 20% dari porsi penduduk di Indonesia itu menguasai 80% ekonomi Indonesia. Dan ini juga menjadi berakibat pada ketidaktegasan ya Presiden Prabowo di dalam mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi, karena relasinya yang cukup kuat dengan kaum kapitalis. Apalagi juga ada yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo diancam-ancam oleh para pemilik modal ini, kaum kapitalis ini, untuk tidak mengambil kebijakan yang lebih berbasis kepada kepentingan rakyat ya, kepentingan masyarakat yang luas ya, atau kepentingan publik yang lebih luas ya. Dan yang ketiga, kita melihat juga bahwa pemerintahan Prabowo ini tidak melakukan konsolidasi yang lebih matang, terutama di tingkat masyarakat ya, di tingkat publik ya. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo belum terkonsolidasi dengan baik ya, belum terbangun dengan baik ya. Masyarakat atau publik secara umum masih was-was, masih ragu-ragu ya dengan proyeksi kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Prabowo ya, karena konsolidasi, partisipasi dan juga keterlibatan publik yang lebih luas di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Prabowo belum berakar kuat kepada kepentingan masyarakat yang tersentuh secara langsung ya, secara luas ya. Dan kita mengetahui bahwa hari ini rupiah terus melemah, kemudian juga IHSG mengalami penurunan yang sangat luar biasa, kemudian terjadi pelarian modal ya, capital flow yang sangat luar biasa ke luar negeri, yang menyebabkan kekhawatiran ya banyak pihak, terutama publik, yang mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami tinta merah perekonomian ya. Dan bahkan ada seorang ekonom yang mengatakan bahwa situasi kita saat ini itu sudah mendekati kondisi tahun atau krisis tahun 1998 ya, di mana krisis tahun 1998 itu menjatuhkan pemerintahan Soeharto, dan kejatuhan pemerintahan Soeharto ini lebih banyak juga disebabkan karena merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kemampuannya untuk mengendalikan ekonomi Indonesia yang menjadi lebih baik ya. Dan juga ada kekhawatiran yang meluas bahwa di banyak tempat, banyak negara yang sedang mengalami krisis, justru yang didorong itu adalah belanja publik ya, belanja pemerintah, government spending yang lebih tinggi ya. Tetapi yang terjadi, pemerintah melakukan efisiensi, pemerintah menahan dana publik ya di Danantara dan lain-lain sebagainya, tidak digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan juga membendung ya terjadinya deindustrialisasi yang cukup meluas. Demikian saja pemirsa Gorisadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gorisadan TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kami harapkan Anda untuk terus menonton video-video yang dibuat oleh Gorisadan TV. Gorisadan TV mencerdaskan Indonesia. Terima kasih.